Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semua penonton channel gua nih, Andri Hermawan. Udah lama gua nggak pernah siaran karena ya dibilang sibuk tapi kroco ya kan, nggak ada kesibukan, tapi kayak nggak ada waktu gitu buat siaran. Asik. Nah, kali ini gua mau ngobrol-ngobrol sama ya narasumber yang tentunya layak untuk kita tonton secara bersama-sama atau kita kulik-kulik lah ya kan mengenai beliau. Langsung aja, dia adalah senior gua, yaitu Bang Galih. Wis, apa kabar nih Bang? Luar biasa. Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Siapa kita? Damkar Jaya. Apakah damkar ada di dadamu? Ada. Mana? Ini dia. Mana? Ini dia. Mana? Ini dia. Mas Andri, sebelum kita melangkah lebih jauh, Oke. saya garis bawah ini, saya bukan senior jauh ke Mas Andri ya. Kesannya kalau saya senior jauh, saya agak lebih tua banget gitu. Padahal saya kan masih Kan emang jauh agak Bang. muda. Ya enggak, jangan melihat uban ya. Jangan melihat uban. Enggak Bang, tapi emang lo salah satu senior yang tadinya gua anggap bukan senior. Kenapa bilang begitu Bang? Karena ya gua ngelihat face lu, perawakan lu tuh waktu gua baru masuk ya Li ya. Waktu gue baru masuk nih Bang, kata gue ini angkatan mana? Gue bilang, kan gue angkatan STM nih Bang, gue angkatan STM kan. Kalau STM itu karena orangnya sedikit Bang, kita nggak kenal nama tapi kenal muka Bang ya. Bukan nggak inget nama tapi inget rasa, bukan. Tapi kita kenal muka pasti. Nah gue lihat, ini STM bukan, tapi kalau PTT kok kayak anak-anak, gitu, gue ya. bilang gitu, masih muda, lu kan bukan kecil Bang, masih terlihat muda. Betul. Masih kelihatan muda. Bukan Mas Andri aja yang ngomong begini kan. Iya. Malah saya kalau ditanya anak-anak PJLP, saya ngaku PJLP juga mereka pada percaya. Wes, Angkatan ketiga betul saya. PJP pakai tali ukur Bang, enggak ada kan. Enggak ada PJP tali ukur Bang. Oke, lanjut nih Bang. Oke. Lu berarti masuk pemadam tahun berapa Bang? Dari angkatan apa lu Bang? Sorry Bang. Saya melamar saat itu di TKK, tapi dinas belum menerima saya. Oh, lu ngelamar di TKK? Betul. Pernah. Mungkin Terus akibat saat itu mungkin ya saya kurang tinggi saat itu mungkin. kurang Belum tinggi. mungkin Lebih belum tepat. tinggi. Belum Ya? tinggi Belum kali tinggi. Bang. Nah, Belum. ketika ada rekrutan berikutnya di PTT, pegawai tidak tetap, alhamdulillah saya diterima bersama 1060 orang sekaligus. Dalam tahun itu. Dalam perekrutan langsung 1000 orang lebih diterima saat itu. Itu tahun 2000. 2004 juga di bulan TKK Desember. 2000. Di 2004 tapi Januari. TKK 2004 Di Januari, PTT di Desembernya. Desembernya. Masih di Berarti tahun yang selang sama. waktu kurang lebih 11 bulan lu Betul. bisa tumbuh tinggi tuh ya. Kayaknya sih begitu. Saat itu mungkin saya butuh effort kan, loncat-loncat biar tinggi. Meskipun sampai saat ini juga saya nggak tinggi juga. Masih segini juga. Tapi yang penting bisa masuk pemadam kan? Alhamdulillah, Gitu kan? alhamdulillah. Nah, terus kiat-kiatnya apa nih Bang? Maksudnya biar bisa terlihat tetap ya fresh, terlihat muda gitu kan. Gimana nih Bang? Olahraga kah? Betul. Atau apakah segala macam Iya. Bang? Rutin berolahraga, berkeringat terutama ya 10 menit. Apalagi dengan Keringatnya olahraga. olahraga, bukan keringat yang lain, ingat ya, di garis bawah itu. Dan kalau bisa tidak perlu memikirkan sesuatu yang tidak perlu. Contohnya? Ya dibawa santai aja. Ketika ada masalah jangan terlalu dibawa beban pikiran kan. Nanti jatuhnya jadi uban kayak saya, meskipun Lah. begini tapi ubanan. Berarti banyak pikiran dong Uban. Ya walaupun gak memikirkan tapi selalu terpikirkan. Itu gimana tuh Mas Andri itu? Gue juga soalnya begitu Bang. Gue juga udah mulai tumbuh Uban nih. Gue nggak tahu. Ya mungkin salah satunya itu banyak pikiran. Betul. Tapi dibilang banyak, gue nggak tahu juga. Iya, padahal nggak punya pikiran ya. Anjir, nggak punya pikiran gue ya kan. Bang, sebelum jadi pemadam nih Bang, lu dulu punya cita-cita apa emang dari kecil pengen jadi pemadam? Tidak, Atau sama sekali. Enggak sama sekali tiba-tiba. Nah, ceritanya gimana Bang lu? Jadi pada saat itu ada penerimaan balakar atau barisan sukarelawan kebakaran saat itu. Balakar namanya. Saya merasa minder jujur saat itu karena postur saya kan. Makanya teman-teman saya yang lain daftar, saya tidak saat itu. Tapi dipaksakan, ya udah mau nggak mau. Dipaksakan oleh Orang tua udah masuk aja. Ikut aja. Mau jadi gitu. apa kentar kayak gitu. Lah, mau jadi pemadam lah tetep lah. Masa ngelamar pemadam mau jadi apa kayak kan? Ya maksud tekanan dari orang tua itu tidak merinci pada satu bidang gitu. Jadi sebelum saya
masuk di pemadam itu saya sudah bekerja, Mas Andri. Oh, kerja di mana, Bang? Untungnya tidak jadi saat itu. Saya baru ngelamar dan kerjaan saya mau tahu. Ini gimana sih? Udah kerja tapi nggak jadi? Belum berarti dong? Belum. Saya baru ngelamar saat itu. Saya baru ngelamar. Oh, baru ngelamar. Diterima. Tahu kerjaannya Diterima. apa? Apa tuh, Bang? Yang cukup berat, melipat kertas saat itu. Kertasnya kertas apa? Oh, Rekening koran. 1 ton lo lipat. Kan berat. Lu bilang Iya, berat. berat betul. 1 ton dilipat. Mungkin terdengar aneh dan menggelitik ya saat itu. Tapi ya mau gimana lagi saat itu. Saya tidak punya kuliah. Nggak, Tidak belum. saat itu, iya. Cuma Jadi, lulusan SMA. Koran-koran lo lipetin gitu. Rekening koran. Rekening koran. Buku tabungan. Saat itu sih belum diperlihatkan seperti apa, tapi kurang lebih kamu kerjanya melipat kertas. Rekening koran kayak gimana? Ngerti? Saya juga belum tahu. Sampai saat itu juga rekening mungkin karena lu belum masuk ya? belum Nggak masuk. jadi. Oh iya. Sorry. Baru mau masuk. Gue ingetnya lu Saya udah kerja. nyerah. Amat berat itu, jangan. Untungnya nggak Belum keterima. ngerasain udah bilang berat gimana Iya. sih, Bang? Tapi kan minimal saya udah ada effort untuk kerja, Oh, udah gitu, usaha udah gitu ada untuk usaha kerja. lah ya. Betul. Walaupun nggak jadi. Oke. Gitu. Nah, terus nih, Bang, kita oke lah, kita kembali ke Betul. pekerjaan kita nih, Bang, Oke. ya, ke pemadam nih, Bang. Maksudnya lu punya pengalaman nggak, Bang, selama di pemadam ini yang berkesan untuk lu, Bang? Maksudnya pengalaman berkesan selama lu dinas di pemadam. Apa lu pernah menyelamatkan? Oh ya nih, sekedar informasi, jadi Bang Galih ini dia kepala regu di seksi pengendali atau biasa kita kenal itu di bagian penyelamatan. Iya, Jadi betul, pemadam Mas Andri. itu nggak hanya Pemadaman, pemadaman, betul. tapi kita juga bisa pencegahan dan juga penyelamatan. Betul, yang betul, paling betul, sering Mas itu kan Andri. penyelamatan. Nah, yang pengalaman lu nih, Bang, selama di pemadam yang paling berkesan buat lu nih, Bang? Mungkin yang paling berkesan, saya pernah menghadapi kebakaran yang cukup besar, Mas Andri, bisa dibilang begitu di Di mana? Depo Pelumpang saat itu. Oh, Depo Pelumpang itu tahun 2009 ya, Bang? Iya. 2009. 2009 betul, Mas Andri. Gua belum masuk, Bang. Belum masuk. Mungkin tapi sudah lahir kan saat itu. Udah lah. Saat itu ketika kan kami ini pada bikin kaos saat itu, Mas Andri. Kaos. Bikin kaos baru dan pada malam itu baru mau saya bagikan. Oh, mau bagiin kaos. Baru mau bagiin kaos. Oh, iya, kejadiannya malam ya? Betul, Waktu jam itu, 9 kalau tidak salah. 9 malam. Jam 9 malam. Jadi pada saat saya bagikan, teman-teman pada make tuh yang lainnya. Dipakai kaosnya. Habis dibagiin langsung pada Habis dipakai. dibagiin dipakai dan saat itu juga kebakaran. Depo Pelumpang. Depo Pelumpang, betul kan, kalau dari Gede banget itu, Bang. Betul. Itu kalau saya bisa deskripsikan, apinya sampai menyentuh langit. Gila. Serius loh. Iya betul, saking tingginya itu api dan saking terangnya. Jadi terang banget itu di dalam Itu situ. 5 wilayah semua datang kalau nggak salah. Iya, Bang. betul. 5 wilayah sampai ke situ. Nah, gua pas ngelihat itu, Bang, itu salah satu yang bikin gua nggak mau jadi pemadam waktu itu, Bang. 2009. Gua kan waktu itu kerja di pabrik. Oh, saking ngerinya ngeliat Gua api nggak itu. mau. Gua nggak mau jadi pemadam itu. Gua ngelihat beneran, sungguh, swear. Gua nggak ngelihat itu. Wah, gila kata gua. Nggak mau gua jadi pemadam kan gini nih ya kan. Iya, saya lanjutin yang tadi. Oke, Ya, cerita lanjut, kaos. Bang. Begitu habis dibagi, saat itu mungkin bukan ledakan ya, seperti jadi kalau saya lihat itu seperti orang memercikan kerikil di kaca. Gitu. Tak, kayak ngelempar pasir ke kaca. Serak. Begitu kita tengok, terang banget di arah depo sana Pelumpang. Saat itu belum ada Sudin waktu itu di mana? di Koja. Permai, Di Permai, betul. Permai, iya. Saat itu belum ada orang yang lapor, belum ada ya seperti sekarang kayak call center kegawat daruratan 112 belum ada. ada. Jadi spontan ketika ngelihat itu terang langsung meluncur kita dari Koja yang Koja. pertama datang, betul. karena saat kelihatan. Padahal belum ada laporan itu. itu. Belum saat itu ada. ya. Tapi saking terangnya itu sampai menerang cukup terang. Ada kejadian apa, Bang, di situ, Bang? Sama teman-teman nih waktu itu ada mungkin kejadian yang buat lu berkesan di situ, Bang? Ya kita lagi bercanda-bercanda dengan baju baru. Oh, Saat akhirnya itu kan- dipakailah baju Betul. baru itu buat memadamkan. Bener. Bajunya Dan- masih ada, Bang, sekarang. Baju masih ada dong, kita simpan. Itu harusnya lu bingkai, Bang. Itu Kayak kalau saya make jujur selalu sial. Bener nggak, Mas Ali? gitu. Sial maksudnya gimana? Saya saat itu saya bawa, saya pamerkan ke junior saya ya. Bukan saya tua, junior saya. Gailah. Saya Nggak mau gunakan, bilang tua. langsung saya evakuasi dari sore sampai subuh ya Pak Ali ya.
Evakuasi apa? Yang orang tertimbun galian di daerah Penjaringan. Oh. Pokoknya setiap pakai itu Pakai baju itu. ada kejadian aja. Yang mana sih bang? Yang biru nanti kapan-kapan saya share. Oh ke boleh Mas lah Andri. nanti di Iya. video kita tongolin. Betul. Baju yang membuat lu sial. Saat itu kan belum tren ya pembuatan kaos seperti sekarang. Kayak sekarang. Iya, mungkin zaman dulu masih di totol-totol gitu kan pakai cat ya. Oh iya. Bukan saking tradisionalnya mungkin. Gesut ya. kali bang. Dulu juga udah ada di gesut. Kalau totol itu. Oh enggak ya. Stempel, itu bikin reklame dulu zaman dulu begitu. Iya. Lanjut Mas Andri. Si totol. Nah, ini bang, gua mau nanya-nanya nih bang. Kemarin kan lagi rame itu kebakaran di Islamic Center. Ya. Nah kebetulan itu pas kompi lu bang, Betul. kompi A. Nah, gua dapat informasi juga. Lu dan tim nih ada di situ bang, Ya. ada di bawah nih bang. Bisa ceritakan nggak bang kronologisnya kejadiannya? Terus Bang Gali saat kubah itu rubuh lagi apa bang? Oke. Jadi awalnya kita menerima berita kebetulan dari Sudin sampai datang pertama. Sudin dengan penyelamat kita berangkat. Saat itu kita memposisikan unit kita agak dekat ya dengan sumber api saat itu sudah terlihat Mas Andri dari Sumber jauh. apinya di Kubah itu. Iya kan? di Kubah betul. Jadi fokus kita pertama kan ada orang lapangannya di situ, mandornya lah bisa dibilang, mengarahkan kita ke atas. Betul Mas Ali ya, mengarahkan kita ke atas. Naik. Iya lewat steger. Itu naiknya aja sulit, apalagi dengan membawa selang. Bayangkan. Steger. Oh dia lagi renovasi ya. Betul. Situ itu lagi renovasi betul. Ada renovasi. Kita diarahkan ke situ karena datang pertama kan. Kita jalan ke atas karena terbatasnya kan ruang. Kalau di steger kan terbatas ya, nggak semuanya bisa naik, khawatir rubuh. Teman-teman sudah ada sebagian ke atas. Saya berinisiatif menanyakan ke security, Pak, apakah ada akses lain selain dari atas, Pak? Oh ada, ternyata dari tempat sembayangnya langsung tuh di tempat sholat lantai 2. Di bawah kubah itu. Persis di bawah kubah. Ada lantai di situ. Iya, betul. Jadi saya buka jalur dengan Pak Ali saat itu. Kita ada berlima kurang lebih Pak Ali ya. Kita masuk, kita buka 2 jalur. Kan remahan yang dari atas disiram dari atas, jatuhnya ke bawah. Apa tadi bang? Remahan. Rengginang. Bukan. Jadi kubah itu mungkin isinya kalau tidak salah itu seperti gaspol ya. Mungkin peredam panas gitu Mas Andri. Oh iya, dia di belakang. Dia di lapisan dalamnya itu ada gaspol. Dia berjatuhan. Wah, saking banyaknya itu khawatir terjadi perambatan ke sisi-sisi dalam kan ada. Karena gaspol itu pada betul, jatuh. pada jatuh. Jadi yang bikin kalau dari video-video yang beredar itu kan kubah itu kayak ditelan api gitu kan. Iya, habis semuanya. Habis kan. Oh itu berarti karena pengaruh gaspol. Mungkin sekelilingnya ya. Saya tidak paham betul apa itu. Tapi saya deskripsikan kira-kira seperti gaspol mungkin. Seperti gaspol ya. Iya, kayak busa-busa gitu. Oke, lanjut Bang Gel. Iya, jadi saya memblok ya supaya tidak merembet ke mimbar. Kan di dalam ada mimbar, ada beduk, ada pintu-pintunya pun terbuat dari kayu, ukiran kayu Pak Ali, betul ya. Jadi saya berinisiatif dengan 5 orang dengan 2 jalur, kita masuk ke dalam. Dari pintu, tapi kita nggak terlalu jauh ke dalam karena sudah nggak terlalu sampai jauh di bawah nggak persis di bawah kubah, karena begitu kita masuk kurang lebih 5 meteran itu masih ada lantai di atasnya yang menjorok ke arah dalam. Jadi kita masih terlindung atap itu. Makanya kita berinisiatif berlima nyemprot remahan itu biar nggak melebar, kita semprot dan serpihan kali ya. Serpihan. Serpihan sama remahan emang ada bedanya? Iya, kalau remahan saya ingetnya rengginang dulu. Oke, lanjut Mas Andri ya. Terus saat kita sedang asik ya Mas Ali ya. Saking kita menikmati pemakaman ya. Saking kita menikmati dan karena masjid dan tempat ibadah lain pun kita akan memberlakukan demikian ya. Lebih semangat kita lebih semangat. Saat itu terdengar suara seperti petasan ya. Petak tak 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 gitu. Mungkin seperti baut penyangga kubah itu lepas kayaknya dari tiang. Oh dia jatuh. Bunyi dulu trak. Sebagai alarm kita kan. Begitu itu udah bunyi, saya berinisiatif memanggil teman-teman kan. Yang ada di dalam situ. Itu, iya. Mundur. Dan gak lama ambruk. Tapi teman-teman sudah pada mundur, sudah pada keluar. Iya, sudah. Itu pemancar ditinggal karena kan khawatir terkena besi atau lain sebagainya kan. Betul Mas Andri.
Nah, untungnya itu rubuhnya kalau saya lihat di video dia agak nyamping baru ke bawah gitu ya, Bang. Enggak saklek langsung jatuh gini, Bang. Kalau Gimana tuh, saya Bang? lihat dari bawah sih sempurna ambruk ya, maksudnya Sempurna ke tengah iya. gitu ya. Mungkin yang agak mencong itu yang bulan sabitnya. Oh, yang Kan ada pucuknya tuh, itu yang agak miring kan. Agak miring. Tapi kalau kita terlihat jatuhnya semuanya Pali ya. Langsung semuanya ke tengah. Bruk gitu Brak, ya. begitu. Saat itu saya pasti ingat teman-teman dulu dong. Oh, Teringat kan? Iya. Anggota. Udah ada alarm gitu kan? Saat itu rubuh, langsung inget nih. Iya. Teman ada pada di mana gitu. Pada kan? saat yang tadi petasan itu, Mas Andri, truk kan seperti. Tapi udah lepas. terpantau nggak, Bang? Anak-anak ini, Bang. Nggak jauh dari pintu, nggak jauh ya. Kita juga jadi memperhatikan. masih bisa dipanggil gitu ya. Kita betul-betul memperhatikan keselamatan saat itu kan dengan menggunakan respirator, tentunya kan udah standar pemadam kan, dan helm dan lain sebagainya gitu, Mas Andri. Nah, itu kalau rubuhnya nyamping, lain cerita kali ya, Bang? Itu yang bahaya yang di atas kalau menurut teman-teman tuh. Kan ada yang lewat stagger tadi tuh yang naik yang agak sulit tuh. Itu yang agak ngeri pada saat bulan sabitnya itu jatuh. Kalau miring gini ya. Iya, kalau miring itu kena anak-anak di situ, waduh. Nggak tahu. Saya lihat di video itu ada stagger, Bang. Betul, itu ada pada stagger kan. Itu jarak dari rubuhan dan di atas stagger itu ada orang kita iya, kan, betul. ada pemadam di situ. Kita melakukan pemadaman dari atas itu. Deket banget jaraknya, Bang. Kalau kita lihat dari video, itu aslinya berapa meter, Bang? Dari kubah itu jatuh sampai stagger itu. Aslinya sih ada jarak ya kurang lebih 5 sampai 6 meter, Mas Andri. Mungkin karena pengaruh video mungkin jadi dekat kita ya. Aslinya kan dari kejauhan. Aslinya agak jauh dari stagger ke sana. Tapi 5 meter ngelihat kubah di depan kita jatuh. Ambruk ya. Dan ambruknya ambruk sempurna, bukan ambruk dikit-dikit gitu. Ambruknya langsung brek gitu aja. Gitu kan. Iyalah pasti shock semua. Betul. Gitu kan. Bisa ya. Kalau begini lah yang cerita lagi mungkin ya kan bisa. Iya, untungnya struktur bangunannya masih kokoh. Struktur bangunan. Oh, sekelilingnya masih kokoh. Iya, masih kokoh. Cuman kubahnya doang yang rubuh. Dan alhamdulillah tidak merembet. Pernah nggak sih, Bang, kalau lagi menangani kejadian yang berhubungan dengan nyawa lu sendiri nih, Bang? Lu teringat akan keluarga lu gitu, Bang. Lu ingat keluarga lu, aduh, gimana keluarga gua nih? Gua masih bisa pulang nggak besok nih? Pernah nggak, Bang, lu mengalami hal kayak gitu, Bang? Ya intinya sih sedari berangkat, dari pamit dari rumah ya, ya mungkin siapapun manusiawi tidak ikhlas ya mungkin ya. Tapi kan kita kerja untuk ibadah. Yang tidak ikhlas istri atau? Ya siapapun yang kalau kehilangan kan pasti nggak ikhlas, Mas Andri kan? Ya belum tentu manusiawi. Juga sih, Bang. Bisa tahu ikhlas aja istri lu. Mungkin istri Mas Ali ikhlas. Ya, intinya kita sedari awal sudah ikrar ya kan, kita pamit kerja. Insya Allah kita kerja buat mereka kan, buat keluarga gitu betul. Kan. Dan kita menyelamatkan nyawa juga, nyawa dan benda di sana. Iya, insya Allah kan kerjaan kita juga pasti ibadah juga. Doa keluarga juga menyertai. Betul, kita bertugas. Ya gitu saat itu sih teringat ada. Teringat, aduh kalau saya ini gimana gitu kan? Gimana? Ada kan pernah ya lo kayak gitu, Bang? Pernah iya. Pernah, Bang, gua ya mungkin sering kali, Bang. Kalau gue bilang sering ketika. Contohnya penyelamatan apa nih? Penyelamatan atau kebakaran? Iya baik. Pokoknya penyelamatan yang ekstrim, kebakaran, kayak misalnya kebakaran, terus gue diminta untuk masuk ke ruangan yang gelap, yang kita nggak bisa lihat apa-apa gitu kan, masih api masih kanan kiri menyala, sementara kita harus ke titik api, dan gue masuk tuh, Bang. Di samping gue memikirkan apa yang gue lakukan, gue inget juga, Bang, ini kalau gue nggak bisa keluar gimana gitu. Tenang, ada yang menggantikan kalau situ nggak ada. Udah pasti kan. Makanya kalau lo, Bang Gel, bilang ya nggak ikhlas, ya belum tentu juga kan. Nggak bilang kan. Bener. Ada yang ikhlas, ada yang nggak ikhlas, ada juga. Bisa aja istri-istri kita udah menyiapkan warisan apa segala macam ya kan. Udah gitu-gitu ya nggak, Li? Bisa aja kan. Gitu. Ya tuh bener Pali. Udah ikrar mungkin ya. Yang lebih muda kan. Yang muda siap gantiin ya Pali. Istri lu begitu, Li. Istri lu harus nonton nih, Li. Jangan sampai nggak nonton nih, Li. Nih ya, sama ini nih, Bang Gel, yang lagi rame. Jadi gue terus terang, gue tuh sebel banget, Bang. Sebel kalau ngelihat orang itu ngelihat kebakaran nih. Betul. Nggak kebakaran aja lah, dia ngelihat kejadian kedaruratan. Terus dia buru-buru videoin. Buru-buru videoin, terus dia bilang
ini ada kebakaran nih, pemadam lama ya nggak datang gitu kan. Iya tuh. Pemadam lama banget ini, kebakaran udah gede gini. Iya. Lah kita mana tahu Betul. ada kebakaran. Ingat kalau nggak ada yang para lapor. warga nih, pemadam kan bukan dukun. Bukan Ya. dukun. Pemadam bukan dukun. Kita nggak tahu kalau masyarakat nggak ngasih tahu. Bukan pesulap merah juga. Iya. Tahu-tahu Gitu. misalkan ada kebakaran kita harus tahu ya. Kalau nggak ada melapor kita gimana bisa tahu? Mungkin- Betul nggak Mas Andri? Betul. Mungkin maksud mereka kita suruh ini kali Bang, keliling. Oh mungkin sebelum kebakaran dibakar kita udah standby kali gitu Mas Bisa, Andri kan? Bisa. Atau Jadi- atau kita keliling Bang. Yuk kebakaran di mana? Kebakaran ada Itu- kita itu- keliling, mungkin disuruh keliling gitu. Itu mungkin. konyol itu. Ya Itu kan? konyol. Oke nih Bang Gel, jadi mungkin gini Bang, fenomena yang sering terjadi di masyarakat nih Bang. Banyak kayaknya dari mereka itu yang belum tahu, yang hanya memvideokan. Iya. Mungkin kayaknya dia takut untuk melapor. Benar. Terus di samping dia nggak punya nomor juga, dia takut dimintai untuk pertanggungjawaban Betul. ketika dia melapor gitu kan. Sama yang ketiga itu dia takut disuruh bayar Bang. Betul kan? Banyak yang nanya kayak gitu kan. Betul, banyak sekali pertanyaan seperti itu ya. Mengenai lapor pemadam bayar apa enggak nih, masih banyak itu gue temui Iya. Bang. Nah mungkin ada yang ingin disampaikan nih sama Bang Gali buat penonton gue nih Bang. Ya intinya pelayanan kita, semua pelayanan kita itu gratis ya, apalagi pelayanan kegawat daruratan ya, yang berkaitan dengan itu kita pastikan itu semua gratis, tidak dipungut biaya ya. Termasuk misalkan kebakaran gitu, ibu bapak jangan takut, telepon kita suruh tanggung jawab lagi. Asik. Kita datengin satu unit, ntar biayanya berapa Pak? Itu Langsung nanya gratis, semuanya gratis, termasuk tawon ya Mas Andri, tawon, ular, kunci dan lain-lain kan masih banyak tuh. Apapun itulah apapun pokoknya. itu pelayanan kita gratis Mas Dan Andri. yang paling penting tadi apa Bang, harus punya Punya nomornya. nomor kita itu. Jadi percuma aja dia Nggak cuma nomor pemadam ya di 5 wilayah, mungkin nomor-nomor kegawat daruratan lain Mas Andri seperti Yang tadi, Jakarta Bang, Call Center 112 gitu. 112 itu 112 tuh ya, 112. kalau dicatat tuh ya. disimpan di handphone masing-masing, jangan mantan aja yang disimpan. Asik. Udah disimpan di handphone, Dibuang. Mantan dibuang ya, jangan disimpan. susah juga Bang. Kadang masih tumbuh lagi tuh Bang, Waduh, biasanya tuh Bang. itu kayak Mas gitu. Andri kali, bukan saya ya. Enggak lah. Kita kan udah punya pasangan hidup masing-masing. Insya Allah. Seumur sehidup semati ya. Ya kalau yang mati duluan siapa? Yuk. Nikah lagi ya pasti kan. Berarti nggak seumur hidup ya, Iya. nggak hidup semati ya berarti kan. Susah juga, emang bener juga sih. Kalau ngobrol sama senior begini Li, Enggak. pengalaman lebih banyak jadinya. Pengalaman di kerjaan Mas Andri, bukan pengalaman percintaan ya. Bang Gel mah di segala medan Enggak, gua enggak. rasa ada. Saya orang Jawa bukan di Medan loh. Sembarangan. Di segala Jawa tuh. Pengalaman di segala Jawa. Wah, enggak pas ya? Nggak pas banget kayaknya Bang, kayak udah ngawur lah ini. Oke nih Bang, terima kasih Bang, lo sebagai closing quotes nih Bang, mungkin buat penonton gua Bang, silakan Bang. Ya jadilah pahlawan dengan caramu sendiri Mas Andri. Luar biasa. Jangan cuma berdiam diri tanpa ada tindakan. Begitu. Kira-kira begitu. Jadilah pahlawan Dengan untuk caramu diri kita sendiri. Kan kita bisa dengan cara apa aja kan untuk menjadi pahlawan kan. Entah cuma nelpon, kan pahlawan juga, nelpon pemadam misalnya kan. Betul. Atau dengan melakukan tindakan langsung, pokoknya jadilah pahlawan dengan caramu sendiri. jadi bermanfaat untuk orang Lain betul, jangan cuma berdiam diri tanpa tindakan, bisanya Jadi, hina aja, bisanya konotasi bully aja. pahlawan di sini bukan pahlawan Bukan bertopeng, pahlawan, bukan pahlawan perang juga, bukan. Pahlawan kan perang, banyak, gitu ya. iya. Pahlawan di era sekarang gitu Iya. kan. Mantap, luar biasa. Iya. Terima kasih Bang Galih buat Oh iya, satu lagi nih. Oh iya, oke satu lagi, silakan. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe Oh, penting channel itu. Andri Hermawan Channel. Itu channel yang bagus, mengedukasi masyarakat terutama ya tentang segala bidang tentang pemadaman dan penyelamatan gitu. Dan juga kegiatan-kegiatan kita di Betul. Jadi kalau mau lebih banyak tahu tentang pemadaman dan penyelamatan, pokoknya segala bentuk tentang damkar lah. Luar biasa. Jangan lupa di subscribe Mas Andri. Oke. Iya. Terima kasih Bang Oke. Galih. Sorry. Ini kita gimana nih? Dari bawah aja loh. Oh dari bawah ya, sorry, ada ini soalnya. Makasih Bang Ya, Galih waktunya sama-sama, ya. Mas Sukses Andri. untuk Ya, kita semua. sama-sama sukses Oke, semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.